ada kebangkitan kembali pada masa Majapahit, terutama pada masa akhir gitu ya, tentang pemujaan era prasejarah atau juga disebut juga kapitayan atau kabuyutan, di mana kemudian kita tidak mendapati linggayoni maupun arca-arca yang bersifat panteon agama Buddha, melainkan sebuah arca-arca dwarapala yang memiliki sosok menyerupai arca prasejarah dengan wajah yang menyeramkan seperti sosok-sosok raksasa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Bunga rengganis berbunga lebat, mahkotanya berjatuhan. Warnanya ungu, warna yang sangat langka. Pada masa kuno, warna ungu merupakan warna gaun para bangsawan. Karena warna ungu diambil sedikit demi sedikit dari kulit kerang ungu yang ada di laut. Berbeda dengan warna yang lainnya, jika kuning diambil dari pohon nangka. Merah, hijau, coklat bisa diambil dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan warna ungu pada masa kuno diambil dari kulit kerang. Sehingga warna ungu merupakan warna yang sangat langka, merupakan warna gaun para bangsawan. Sebagaimana gaun bangsawan Majapahit, para ratu dan para raja Majapahit sering menggunakan gaun berwarna ungu dengan pinggiran warna merah. Pundan berundak-undak jalan setapak menuju sebuah situs ritus dan lokasi yang sangat sakral. Dijaga para dwarapala berkunjung yang mengingatkan sebuah sinkretisme antara kabuyutan, prasejarah, karesian, Siwa Siddhanta, Buddha Mahayana. Hampir semua arca dengan perut gendut mengingatkan sebuah ritual tantra serta cerita bubuksa dan gagang aking. Kalau di wayang itu gunungan atau kipas mungkin, atau memang pegang pusaka ya, atau bulu ya waktu itu. Apa namanya bulu? Semacam bulu unggas itu ya, untuk kipas ya ya. Bulu merak biasanya ini ya sebagai sebuah area suci. Dengan yang samping kiri ini memegang apa kelihatannya ya? Iya. Kelihatan ya? Kelihatannya tangannya Kipas. memegang kipas juga ya. Kipas ya, memegang kipas. Iya. Jadi memang ini arca dwarapala ya, yang Iya. sengaja ditempatkan di pintu gerbang masuk sebuah bangunan candi. Nah ini persis Iya. semata ya. Sebagaimana pundan berundak-undak, ada area paling bawah yang disebut burloka, area tengah disebut buarloka, dan area paling sakral disebut swarloka. Ya. Sepertinya tidak ada campur tangan seni dari mungkin India. Ya, saat ini kita berada di situs paling keramat yang ada di lereng Gunung Arjuna yang bernama situs Mangkunto Romo, atau mungkin berasal dari kata Mangkuntah Rama ya. Istilahnya kemudian banyak dari epik Ramayana atau kemudian identik dengan tokoh Sri Rama. Secara artefaktual, situs ini berbentuk punden berundak-undak dengan ciri karesian. Diduga memang ada kebangkitan kembali pada masa Majapahit, terutama pada masa akhir gitu ya, tentang pemujaan era prasejarah atau juga disebut juga kapitayan atau kabuyutan, di mana kemudian kita tidak mendapati linggayoni maupun arca-arca yang bersifat panteon agama Buddha, melainkan sebuah arca-arca dwarapala yang memiliki sosok menyerupai arca prasejarah dengan wajah yang menyeramkan seperti sosok-sosok raksasa. Sebuah bentuk teras berundak-undak ya, ataupun berundak-undak, balok-balok batu candi yang diapit arca dwarapala, yang sayang kepalanya sudah tidak ada lagi, terpotong.
Rahayu, 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 Rahayu. Nah, bagian puncak inilah yang dikenal dengan sebuah altar tunggal. Yang bagian tengah ini memang sebuah altar menyerupai nisan yang sebenarnya adalah lambang sebuah gunungan dengan kalamarga dan puncak sebuah gunung atau Meru ya. Yang di belakangnya itu adalah batu-batu besar. Artinya ada sebuah kontinuitas kesinambungan antara kabuyutan, prasejarah, para penganut Siwa Siddhanta, Buddha Mahayana, dan Karesian di atas gunung-gunung ini. Diduga bagian belakang ini merupakan jejak-jejak megalitik ya, menhir atau tugu batu atau lambang gunung itu sendiri. Situs Mangkutoromo ini diduga merupakan area tengah yang merupakan yang dikenal dengan area Buar Loka. Dalam filosofinya, jika kita melihat dan mengacas dari segi artefaktual lereng Gunung Arjuna ini, sekitar situs Abhyasa yang ada petirtaan Dewi Kunti atau Sendang Dewi Kunti, diduga di situ adalah area petirtaan. Karena ciri khas dari kaki Gunung Suci atau Burloka itu adalah area pensucian jiwa sebelum memasuki area dan tahapan yang kedua, yaitu area yang saat ini, yaitu Buar Loka. Dalam tradisi kuno, area Buar Loka ini memiliki ciri pemujaan, persajian, kemudian kadewa guruan, termasuk asrama-asrama. Adanya umpak-umpak batu ini diduga menopang pilar-pilar kayu, yang di situ adalah mandapa-mandapa, asrama-asrama, tempat mencari ilmu, dan para maharesi, mahapertapa, mahayogi mengajarkan dharma kepada santri atau murid-muridnya, ya. Karena santri berasal dari kata cantrik ya atau sastri, yaitu murid agama Buddha. Tapi di sini kita akan mendapati sebuah jejak teras berundak-undak. Bagian atas ujungnya, jangan salah, yang menyerupai nisan merupakan altar yang bersifat gunung, yaitu tujuan dari para mencari moksa untuk menuju ke puncak gunung yang disebut area ketiga, yaitu Swarloka. Jika para tapi atau para pertapa yang sudah lanjut usia di area ini kemudian berjalan tanpa bekal menuju puncak Gunung Arjuna, nanti memasuki gerbang tanpa gerbang yang dikenal dengan situs sepilar. Itulah kemudian para pertapa tua kemudian tanpa bekal sedikit pun menuju dan berjalan melakukan tirta yatra, dharma yatra, dan mengitari puncak Gunung Arjuna yang dikenal dengan Pradaksinapata, guna mencari moksa atau ajal pun menjemput. Moksa pada waktu itu sendiri merupakan penyatuan jiwa, yaitu arwah, dengan jatuhan yang maha kuasa agar terbebas dari rantai reinkarnasi. Nah itu memang ada bencana dulu. Nah ini ada umpak, berarti ada bangunan di sini. Iya, semacam asrama, Kang. Asrama. Ini merupakan candika atau altar menurut Kang Ega ini. Jadi yang pertama memang pada masa Majapahit, terutama pada masa akhir, itu diduga ada kebangkitan kembali agama kuno ya, semacam prasejarah yang ditandai dengan punden berundak-undak dan altar pemujaan menuju ke arah puncak Gunung Arjuna. Karena pemujaan kepada gunung itu sendiri merupakan ciri khas dari religi masa prasejarah. Di sisi yang lain, Siwah Mahadewa itu juga sangat berhubungan dengan Dewa Gunung. Karena nama lain Dewa Gunung adalah Parwata Girinata maupun Siwah Mahadewa. Termasuk agama Buddha sendiri, yaitu yang ada di gunung, disebut juga Avalokiteswara. Melihat banyak sekali arca-arca yang bersifat gendut gitu ya, dan tambun, serta kemudian simbol-simbol yang diduga penis bagian bawah, diduga area ini juga merupakan area pemujaan Tantra atau Tantrayana. Tantrayana ini berkembang pada masa akhir Singosari, terutama Kertanegara juga sangat mengembangkan ajaran Tantra. Pada masa Majapahit juga banyak Tantra, seperti di Candi Sukuh dan Ceto, itu juga banyak relief-relief yang menggambarkan tentang alat kelamin wanita maupun alat kelamin pria dalam arti yang sangat-sangat natural. Nah, ini merupakan pemujaan yang bersifat Tantrayana.
Dari segi arca-arca yang bersifat gendut dan tambun, ada cerita yang kemudian muncul oleh bujangga, para sastrawan dan para empu Majapahit, karena sebelumnya belum muncul cerita ini yang dikenal dengan Bubuksa dan Gagang Aking, yaitu dua bersaudara pergi menuju hutan untuk bertapa. Bubuksa makan segalanya di hutan, ada babi hutan, kijang, celeng, ular dimakan, sehingga selama 40 tahun bertapa di hutan hingga gendut dan tambun. Berbeda dengan saudaranya Gagang Aking, tidak mau memakan hewan-hewan, mereka daun-daunan yang terasa pahit, sehingga selama 40 tahun menjadi kurus kering. Sang Hyang Wenang menguji kemudian keduanya dengan menyamar sebagai sosok harimau yang kelaparan, menuju ke Gagang Aking dan mengatakan, saya akan memakanmu. Tapi Gagang Aking mengatakan, jangan makan aku, tubuhku kering kurus, dagingnya pahit, makan saudara saya sana, namanya Bubuksa, badannya gemuk, kamu akan kenyang ke sana. Maka harimau pun menuju ke Bubuksa. Maka harimau mengatakan, aku akan memakanmu. Tapi Bubuksa mengatakan, jika itu sekehendak dewata, di akhir pertapaanku aku akan dimakan harimau, maka silakan makan sepuasnya. Maka kemudian harimau berubah wujud menjadi Sang Hyang Wenang dan mengatakan, kamu lolos atas ujianmu, atas pertapaanmu, silakan naik di punggungku untuk menuju nirwana atau surga. Tapi Bubuksa dengan ulas asih dan kasihan, saudaraku juga tolong bawa ke surga. Oh, tidak apa-apa, tapi tidak boleh naik, melainkan supaya megang ekorku saja. Dan keduanya, yang Bubuksa naik ke punggung harimau dan Gagang Aking bergandolan di ekornya, keduanya menuju nirwana. Keduanya ini merupakan sebuah sinkretisme ya, antara ajaran Kabuyutan, antara ajaran Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana. Karena pada masa akhir Majapahit terjadi sinkretisme, banyak perpaduan, termasuk dalam kitab Sutasoma tidak ada kemudian sebuah kalimat ya, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada agama yang mendua. Inilah kemudian kearifan dan kebijaksanaan pada masa akhir Majapahit. Tidak ada pertentangan agama, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dan harta benda. Inilah yang terjadi salah satu keruntuhan dari Majapahit. Semoga kemudian situs-situs ini tetap lestari ya, Jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.